Shalom jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga para penonton sekalian yang menonton acara kami dan selalu mengikuti channel Gereja Keluarga Tabernakel. Kita kembali berjumpa dalam acara cerita keluarga atau cekel ya saudara. Nah, pada kesempatan kali ini saya membawa salah satu narasumber lagi untuk menceritakan tentang keluarganya. Ini adalah sahabat saya saudara. Ini adalah sahabat saya. Mungkin kalau bagi jemaat yang pagi atau jemaat yang suka beribadah di pagi hari mungkin tidak pernah melihat sosok sahabat saya ini ya, karena sahabat saya ini juga membantu melayani di ibadah sore, entah itu menjadi soundman ataupun menjadi singer. Nah mungkin beliau sendiri bisa memperkenalkan dirinya gitu ya, biar kita semakin akrab gitu ya. Silahkan. Oke, nama saya Rio, ya panggilan gampangnya udah itu aja, Rio. Kalau nama lengkap Leonardo Cesario Aswin, boleh dipanggil Rio aja. Saya ketemu Mika itu di Tiranus, kita teman satu angkatan. Dari awal udah sekamar ya, dari awal masuk banget udah sekamar. Ketika kamar jadi pecah, kita masih tetanggaan sampai 1 tahun. Dan ya, lulusnya tidak bersama-sama. Saya telat ya, Mika duluan. Saya kan malas-malesan gitu. Kalau Mika rajin. Enggak. Ya bukan malas-malasan, lebih tepatnya butuh seorang penyemangat gitu ya untuk menyemangati bikin Iya, tugas betul. gitu ya. Jadi saya semangatin dia terus nih biar dia Kebalik wisuda ya? duluan. Kebalik gak sih? Kebalik kayaknya. Kan saya yang telat. Iya, iya sih. Tapi ya ingat gak sih dulu kita pernah kayak pas pandemi gitu, lu suka mampir ke rumah gua bikin Ya, tugas gitu kan? itu masa-masanya karena kehilangan gitu ya teman kamar, karena kan nggak di kamar asrama lagi, jadinya di rumah masing-masing. Jadi sering datang ke rumah bikin tugas bareng, Iya. tapi bohong. Nah itu kedoknya ya, bikin tugas bareng. Tapi kita bikin tugas bikin tugas Betul. sedikit. Sedikit. Setelah itu kita main. Ya mungkin kurang lebih seperti itu perkenalan dari sahabat saya ini ya. Nah kita sekarang ingin membahas nih, karena kan kita nih saudara, kali-kali kita punya anak muda ya sebagai narasumber kita gitu ya. Nah jadi saya yang akan meng-host pada hari ini. Kita akan bersama-sama memikirkan satu hal nih Rik. Menurut lu gimana konsep keluarga itu sendiri? Mungkin kepada penonton sekalian bisa dikenalkan dulu, keluarga lu berjumlah berapa orang gitu, mungkin bisa dikenalkan. Ya, saya cuma 2 bersaudara ya, cuma ada punya kakak 1, jadi saya yang bungsu. Udah itu mama dan papa, begitu. Oh, oke. Jadi ada 4 orang anggota keluarga ya? 4. 4. Oke. Nah, kita kan sekarang ingin membahas nih tentang cerita keluarga, tapi gue pengen ngawalin dulu. Menurut lu penting gak sih hubungan keluarga di dalam kalangan anak-anak muda kayak kita gitu? Menurut lu gimana? Di umur sekarang baru mulai bisa bilang bahwa itu penting. Ya karena kalau waktu masih dulu awal-awal bisa mulai memahami tentang iman itu apa, kekristenan itu apa. Awal-awal mikirnya ya nggak ada hubungannya dengan orang tua gitu ya. Karena kan pada umumnya kan kenapa seorang anak Kristen ya, karena ya ikut orang tuanya aja, orang tuanya Kristen ya, masa Biasanya anaknya itu ya, bukan itu Kristen common. gitu kan. Jadi saya pikir ya selebihnya perjalanan iman itu anak itu sendirilah yang akan punya pengalaman hidupnya sendiri. Oke. Tapi di umur sekarang, apalagi setelah kuliah di Tiranus gitu ya, menyadari bahwa sebetulnya peranan orang tua itu penting. Ya memang betul anak itu akan mengalami perjalanan imannya sendiri, tapi bekalnya dari mana gitu kan? Ya isi. Bekalnya dari mana? Harus ada bekal dari orang tua. Jadi itu bagian yang menurut saya pentingnya adalah di situnya. Oh, jadi memang kita mengambil semacam hipotesa terlebih dahulu gitu ya, bahwa hubungan antara keluarga tuh bisa mempengaruhi pertumbuhan dari sang anak itu ya gitu. Nah, mungkin lu punya pengalaman atau gimana nih? Gimana nih pengalaman lu berkenaan dengan cerita di keluarga lu sendiri? Karena kita saudara, kita sedang berbicara tentang cerita keluarga. Jadi saya mau Leo mungkin bisa berbagi tentang cerita keluarganya gimana nih. Ini di expose se-clean-cleannya nih. Ya, apa yang kamu mau bagi, silahkan. Oke. Jadi begini. Pengalaman iman yang barusan saya bilang ya butuh bekal dari orang tua itu adalah karena tidak selalu lingkungan kita, terutama yang udah remaja gitu ya, udah seumur kita
Ya kita udah nggak remaja ya. Ya kita tua. udah lebih Tapi maksudnya tua dari remaja. di umur-umur anak-anak sedang pubertas, sedang dari anak-anak beralih kepada remaja, itu kenapa butuh bekal dari orang tua seperti itu? Karena nggak selalu lingkungannya mendukung pertumbuhan iman. Iya, Jadi benar. yang namanya anak bertumbuh di lingkungan itu kan dengan sendirinya kita pasti tahu, bahkan bapak ibu yang udah jadi orang tua juga pasti mengalami, anak itu lama-lama nggak akan bisa sama orang tua terus. Nah, akan ada saatnya anak itu pengen lepas, pengen bebas. pasti. Ya, Pasti ada ada. yang ya banyak lah mungkin pengalaman, ada yang anaknya mulai malu dianterin ke sekolah, pengen bisa berangkat sendiri, pulang bisa bukannya langsung dijemput sama mama sama papa, tapi bisa hangout dulu sama teman-temannya. Terus nanti pulang sendiri gitu ya. Iya, pulang sendiri. Iya, Nah, benar. di masa-masa seperti itu kita nggak tahu anak kita ketemunya sama teman-teman yang kayak gimana. Makanya bekal-bekal didikan moral itu penting banget. Setidaknya itu akan jadi sesuatu yang si anak itu pegang, supaya kemanapun dia bergaul, dia tahu dia pilihnya yang mana. Bukan berarti dia picky atau pilih-pilih teman begitu, Iya, bukan. enggak. Kepada semua harus mau berteman sebetulnya. Iya, setuju. Tapi apakah kita bergaul sebegitu dalamnya kalau misalnya lingkungan yang kita temui itu katakanlah toksik begitu ya. Ya, kalau zaman anak-anak muda sekarang bilangnya toksik ya. Toksik. Oke. Seperti racun gitu, merusak gitu. Merusak, iya benar. Jadi makanya pertumbuhan iman itu pengaruh dari orang tuanya mulainya sebetulnya sejak dini. Ya, sementara yang saya pelajari sebagai yang masih muda ya, mungkin bapak ibu yang sudah jadi orang tua lebih paham. Tapi sejauh yang saya lihat saat ini, bekal saat dini itu penting. Karena yang namanya orang tua memberikan yang namanya guidance, ya, bimbingan, pengarahan. Itu perlu. Sesederhana misalnya gini, seorang tua suka kasih nasihatnya kalau ke saya gitu ya. Saya ingat waktu masih kecil, kalau lagi jalan kaki sama mama saya buang sampah sembarangan, itu dimarahin. Oh gitu. Itu dimarahin. Emang sering buang sampah sembarangan? Ya waktu kecil kan nggak mikirin sampah itu harus di mana, ya buang aja. Iya, buang-buang aja. Iya kan? Oke. Sama mama saya dimarahin, jangan dibiasain buang sampah, jangan dibiasain sembarangan. Atau lagi minum air mineral misalnya, entah itu kemasan botol, gelas, kalau belum habis pengen dibuang, itu dimarahin juga. Jangan dibiasain buang-buang air minum gitu. Itu baru hal-hal yang praktis. Gimana hal-hal yang lebih besar lagi? Seperti misalnya nasihat-nasihat sederhana aja, kayak misalnya kamu jadi anak tuh jangan pelit sama teman kamu. Emang pelit ya? Enggak, ini contoh. Oh, contoh. Ini contoh. Oh, oke. Kamu jadi anak tuh jangan pelit-pelit sama teman kamu. Kamu jadi anak tuh harus mau nolongin teman kamu, gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu ada nggak ketika kita masih kecil yang berhubungan dengan pertumbuhan iman? Kamu jadi orang Kristen tuh harus begini. Ya. Jujur sebetulnya saya adalah orang yang merasa kurang mendapatkan hal itu. Oh. Makanya dari pengalaman saya bilang guidance itu butuh sebagai bekal. Sedangkan hal itu ternyata nggak saya dapetin. Jadi hal-hal praktis seperti itu yang barusan saya ingat, yaitu. Tapi hal-hal yang bersifat moral kekristenan, nah itu yang kurang. Oh, justru malah di bagian moral kekristenan justru yang kurang, tapi praktis lumayan ada beberapa lah ya, banyak ya. Ada lah yang bisa diingat gitu lah. Tapi kalau misalnya nih, ada nggak sih satu atau dua hal, pernah nggak orang tua lu membicarakan tentang keimanan Kristen atau membicarakan tentang nasihat Kristen ke lu gitu? Pernah nggak ada satu atau dua hal yang kau ingat? Untuk sekarang nggak inget ya, tapi waktu masih kecil, masih SD, saya ingat mama saya itu masih suka ngajak doa. Ya, doa di rumah. Doa di rumah itu cuma ada mama saya, kakak saya dengan saya. Itu pada waktu itu cukup sering diajak doa bareng. Tapi semakin kita tumbuh besar, hal itu semakin jarang dilakukan sampai akhirnya nggak pernah dilakukan lagi. Gitu. Tapi mengenai yang tadi dibahas tuh ya, tentang bekal dari sejak dini, kenapa sebetulnya itu bisa kehilangan? Karena
sebetulnya keluarga yang sudah berpisah orang tuanya, sudah broken home. Jadi papa mama saya udah pisah. Nah, kapan saya menyadari pentingnya hal ini dalam pertumbuhan iman seorang Nah, anak? ini menarik nih. Kapan nih? Sekarang umur saya berapa? 24. 24. Sekarang umur 24. Tahun lalu baru nyadar sebetulnya. Tahun lalu berarti umur Tahun lalu. 23 ya. Umur 23. Itu lagi di asrama. Lu udah ninggalin gua tuh. Weh. Bahasanya tuh ninggalin gitu kan. Ya dia gimana? udah duluan waktu itu. Ya saya udah lulus duluan ya mau gimana ya. Jadi saya masih di asrama ya. Saya waktu itu lagi di kamar sendirian. saya orangnya seperti biasa. Mika juga tahu suka overthinking orangnya gitu ya, suka merenung, suka mikir gitu. Suatu kali lagi siang-siang ngobrol di rumahnya bapak asrama. Ya, Pak Asrama. Pak Samuel. Pak Samuel betul. Lupa waktu itu lagi ngomongin apa. Pokoknya tiba-tiba bahasnya adalah papa kamu kayaknya nggak pernah mengarahin kamu. Kan bapak asrama saya nih udah tahu nih bahwa orang tua saya pisah. Oh, udah tahu tapi itu. Bertanya dengan kondisi udah tahu. Udah tahu, udah kenal, udah kenal dekat nih. Lupa lagi ngomongin apa, pokoknya keluar kata-kata itu dari bapak asrama, Pak Samuel. Kayaknya bapak kamu nggak pernah arahin kamu, makanya kamu kayak nggak jelas, nggak tahu mau jadi apa. Saya bawa pulang tuh kata-kata itu. Saya bawa Ini pulang. ya, rada mengerikan juga kata-katanya. Saya bawa pulang kata-kata itu, saya merenung, saya mikir. Biasanya malam-malam itu. Mikir. Setelah dipikir-pikir betul juga. Ya. Di umur 23, semester 9 kuliah di Tiranus, baru nyadar Semester 9. ternyata saya masuk di Tiranus karena saya ini anak yang tersesat sebetulnya. Karena tersesat, nggak diarahin. Jadi gini, bayangin seorang anak yang nggak diarahin, terus akhirnya dia mau dapat pengaruhnya dari mana? Dari orang tua udah nggak dapet nih, tapi dia udah menginjak usia remaja di mana dia nggak bisa terlalu dekat lagi, nggak bisa terlalu nempel lagi sama orang tuanya. Bergaulnya di luar, lingkungan luar. Otomatis pengaruh yang masuk dari situ semua. Nah, pengaruh apa yang masuk itulah yang nantinya akan menjadi arahan. Kalau orang tuanya nggak kasih bekal yang bersifat sesuatu yang prinsipal gitu ya. Prinsipal kayak yang tadi udah disebutin ya. Prinsip. Jadi orang Kristen harus begini. Kalau prinsipnya udah kuat, ketika di luar bergaul sama anak yang modelnya kayak apa juga Akan tetap berpegang pada prinsip itu. betul. Pasti ya. Berteman mah berteman, sama semua orang berteman sebisa mungkin, jangan punya musuh gitu ya. Iya benar. Tapi kan kita nggak perlu, kalau istilahnya Alkitab, tidak duduk dengan kumpulan pencemooh gitu. Mazmur 1. Oke. Nggak perlu kita bergaul segitu, ambil bagiannya dalam hidup mereka. Jadi bayangin seorang saya yang kurang arahan moral kekristenan, pertumbuhan iman itu kurang, dari ayah saya yang jarang ada di rumah, dengan mama saya yang susah payah ngajakin kita doa, dan akhirnya itu tidak konsisten, tidak berhasil kita lakukan dengan konsisten. Katakanlah bekalnya kurang banget. Saya bayangin gini, kalau waktu itu saya bergaulnya di lingkungan yang geng motor, hari ini saya hidup mempertahankan nilai-nilai seorang anak geng motor. Iya, udah pasti. Bro, pokoknya teman kita mau salah mau benar kita harus belain. Ya, sepupu saya pernah cerita dia dulu join geng motor. Oh gitu? Iya. Wah ini. Suka, nggak tahu ya geng motornya yang model kayak gimana, nggak ngerti. Oh, oke. Tapi dia cerita gini, rombongannya dia lagi memotoran di Bandung tuh. Ada ambulan atau kayaknya bukan ambulan sih, apa polisi. PNS kadang suka ada yang dikawal ini. Oh iya, ini apa konvoy. Sirine gitu. Sirine konvoy. Ada satu mobil yang nyerempet motor temennya tuh. Apa yang dilakukan? Oh, itu temennya bukannya ditolongin ya. Mereka semua ngejar itu mobil, ditendang-tendangin, dipukul-pukulin jendelanya gitu-gitu. Udah. Terus apa yang terjadi itu? Jadi nggak sampai di penjara sih ya, tapi disuruh jongkok jalan di kantor polisi gitu. Nah, itu kan nilai yang dibela, nilai yang diperjuangkan, nilai yang dihidupinya kayak begitu. Kalau seorang anak tanpa arahan orang tua kemudian masuk ke lingkungan seperti itu, bayangkan dia seperti gelas kosong diisi. Iya, benar. Diisinya sama lingkungan itu. Lingkungan itu.
Karena di gelasnya masih kosong, ya mau diisi apa? Diisilah nilai-nilai yang seperti itu. Nilai-nilai yang bukan Alkitabiah, bukan kekristenan, bukan berpengaruh pada pertumbuhan iman. Nah, jadi bayangin kalau misalnya waktu itu saya jatuh ke lingkungan yang nggak benar, saya mungkin hari ini hidupnya mempertahankan nilai-nilai yang nggak benar. Nggak benar. Nah, kalau berarti apa yang lingkungan seperti apa yang membuat lu jadi kayak sekarang gitu? Nah, puji Tuhan, mendaratnya saya di lingkungan yang di gereja. Jadi saya kelas 1, 2, 3 SMP itu masih cenderung ansos ya, antisosial. Nggak mau bergaul. Waktu kelas 7 sih masih mau bergaul karena masih ada teman dekat yang dari SD Naik bareng-bareng ke naik SMP. ke SMP-nya sekolahnya bareng. Jadi masih mau bergaul. Setelah saya udah mulai nggak dekat sama dia, lingkungan orang-orangnya udah mulai beda, saya menutup diri banget, nggak mau bergaul. Jadi di sekolah nggak ngalamin yang namanya nakal-nakal di sekolah tuh nggak ngalamin. Nggak, pokoknya di sekolah mah saya mah anak culun lah ya. Semasa SMP sama dia juga culun. Selama semasa SMP saya mah culun. Iya, oke. Jadi kelas 3 SMP barulah bergaul sama orang gereja. Yaitu itu pun bisa ketariknya, ceritanya panjang juga itu. Intinya berhasil ketarik ke dunia pelayanan. Dunia pelayanan. Nah, karena aktifnya di dunia pelayanan, ketemu orang-orang gereja. Ya bukan berarti orang gereja kudus semua ya. Bukan berarti orang gereja kudus semua. Ada aja kita ketemu anak-anak muda yang nakal-nakal juga. Tapi kan setidaknya senakal-nakalnya orang di gereja, pengaruh firman Tuhan lebih besar. Karena kan kita masih ketemu yang namanya ibadah. Kita mau ngomong kasar juga ada pendeta di situ. Iya. Ya kan? Teman-teman mau ngomong kasar juga kan ada pendeta di situ, sungkan. Jadi lebih cenderung lebih banyak pengaruh positifnya. Oh, oke. Pengaruh apa ya? Senakal-nakalnya nggak bakalan kayak sepupu saya tadi, geng motor gitu Iya, ya. iya, benar. Ngerti. Ngehajar mobil PNS gitu kan. Senakal-nakalnya kita yang nggak bakal sampai gitu-gitu amat. Jadi ada nilai-nilai yang dipertahankan adalah nilai-nilai yang berasal dari Firman Tuhan. Karena setidaknya kita bergaul dengan orang-orang yang dilingkupi ranahnya firman Tuhan. Memang nggak selalu topik obrolan kita, bercandaan kita nggak selalu sesuatu yang kudus gitu ya. Nggak selalu seperti itu. Tapi kan setidaknya orang-orang yang lebih seniornya ada yang bisa ngasih arahan ke yang masih bandel-bandel. Iya sih, benar, Gitu kan. benar. Masih ketemu ketua pemuda saya waktu itu bersama teman-teman yang sesama seniornya, cukup ekstra tenaga banget untuk membangun anak-anak yang juniornya, dan saya sempat dapat itu. Makanya saya bersyukur dengan arahan yang kurang dari orang tua yang seharusnya pengaruhnya besar banget. Tapi saya malah menemukan itu di lingkungan luar, dan puji Tuhan itu berasal dari gereja. Jadi sebetulnya pengaruh orang tua ini penting banget. Ya tanpa itu ini bayangin aja, kita nggak tahu anak kita nanti ketemu lingkungannya kayak apa. Betul. Ya nggak semua anak bakal ketemu lingkungannya kayak saya. Iya, benar banget. Bersyukur banget ketemu lingkungannya kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa di umur 23 baru nyadar saya masuk Tiranus karena saya tersesat. Ya karena itu tadi, saya adalah anak yang kehilangan arah. Tapi karena bergaulnya di lingkungan gereja, makanya terarahnya nilai-nilai kekristenan. Pengen jadi berkat, pengen jadi dampak yang baik untuk orang lain. Dulu saya masih ingat waktu masih SMA gitu ya. Kalau kita masih kecil, kita ditanya cita-cita itu gampang. Iya, benar banget. Kalau anak kecil ditanya cita-citanya apa, jawabnya gampang. Iya. Tapi ketika di SMA, ada satu guru yang bertanya seperti itu. Satu kelas, satu-satu disuruh maju, satu persatu siswa disuruh maju, jelasin cita-citanya dan planningnya. Okay. Teman-teman saya udah bisa jawabnya terarah. Ya, teman-teman saya pengen jadi seorang desainer fashion kayak Ivan Gunawan, makanya saya nanti pengen kuliahnya begini. Udah ada polanya ya, udah ada polanya. Kayak gitu. Teman-teman saya yang lain juga sama, saya pengen kerjanya ini, maka dari itu saya nanti kuliahnya begini. Saya pengen kuliahnya begini supaya nanti bisa kerjanya ini. Jadi orang-orang tuh udah terplanning, tersusun. Sedangkan saya nggak bisa jawab kayak gitu. Saya maju, saya ke depan, saya cuma bilang, mungkin buat teman-teman sukses itu macam-macam.
Ada yang sukses kalau bisa kerja sesuai hobi. Ada yang sukses kalau bisa dapat uang dari hobi. Tapi buat saya sukses itu adalah kalau saya bawa dampak buat orang lain. Saya nggak peduli nanti kerjanya di mana, di kantor siapa, kantor perusahaan apa, atau barangkali saya cuma jadi tukang sapu jalan di balai kota Bandung gitu. Saya sampai ekstrimnya mikir gitu. Waduh, itu ekstrim. Kalaupun ternyata cuma jadi tukang sapu jalan di balai kota Bandung situ, ya yang penting saya punya dampak yang baik buat orang. Saya jadi berkat. Ya waktu itu SMA saya cuma bisa jawab kayak gitu. Udah gitu guru saya puji itu. Guru saya puji. Jadi harusnya langsung next ke siswa berikutnya, tapi dia jeda dulu. Dia jeda dulu. Dia bilang, ya saya tertarik dengan jawabannya Rio begini. Dia jelasin, betul sukses itu nggak selalu soal materi, soal pangkat, soal jabatan. Tapi setiap orang harus punya apa ya namanya, value yang diperjuangkan, dan itu sebagai target suksesnya. Saya pikir dengan guru saya puji saya kayak gitu, jawaban saya keren. Ya. Tapi setelah yang tadi saya bilang umur 23 semester 9 di Tiranus, saya baru nyadar itu bukan jawaban keren. Itu sebenarnya tandanya saya tersesat itu. Karena saya nggak tahu profesi saya mau jadi apa. Tapi puji Tuhan mendapat panggilan ya. Betul. Tapi sebetulnya saya menyadari itu jadinya kayak sepertinya saya ini hanyalah anak yang merasa terpanggil. Loh, kenapa bisa gitu? Iya, karena kan nggak diarahin nih. Iya, benar. Nggak diarahin, nggak tahu mau jadi apa. Nanti besar nggak tahu mau jadi apa. Pokoknya yang penting hidup, bawa dampak, jadi berkat. Tapi yang nggak ngerti kan mau jadi apa. Ya mungkin itu visi yang ditaruh Tuhan di hati lu mungkin. Nah makanya pengaruhnya bukan dari orang tua jadinya. Tapi pengaruhnya adalah karena puji Tuhan jatuh ke lingkungan yang benar. Jadi saya yang tersesat ini diarahinnya di lingkungan yang benar, lingkungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya jadinya menerima panggilannya seperti itu. Jadi jujur saya ini sebetulnya adalah anak yang nggak tahu mau jadi apa, dan saya merasa terpanggil. Saya merasa diri saya ini orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Padahal sebetulnya pada dasarnya panggilan itu sendiri pada waktu itu nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin seperti apa bentuk panggilan itu ya. Seperti kayaknya saya ingat gitu ya, zaman waktu kita pertama kali masuk Tiranus tuh kita disuruh kesaksian mahasiswa baru. Nah itu kan ya. Nah. Jadi tuh dia tuh apa namanya, saya ingat dia tuh berbicara bahwa dia tuh terpanggil dari lingkungan, saudara. Jadi dia tuh bercerita bahwa dia itu terpanggil dari lingkungan. Tapi pada saat itu tuh saya nggak ngerti gimana caranya orang bisa terpanggil lewat lingkungan. Itu dia. Waktu itu tuh yang nanya itu kakak tingkat kita, namanya Mas Immanuel. Oh iya. Dia yang tanya sebetulnya pengalaman apa nih, perjumpaan apa dengan Tuhan Yesus yang kamu alami sehingga kamu bisa simpulkan bahwa kamu terpanggil. Waktu itu sebetulnya dalam hati itu udah gugup, nggak tahu mau jawab apa. Karena sebetulnya masih nggak bisa nggak bisa jelasin. Nggak ngerti sebetulnya kenapa saya terpanggil. Nah itu di umur 23 kemarin baru ngerti. Saya ini adalah orang tersesat yang ditangkap Tuhan. Pada waktu saya umur SMA itu, saya adalah orang yang merasa terpanggil. Karena saya merasa dapat kebahagiaan dari pelayanan. Karena apa? Karena dengan pelayanan saya jadi berkat. Yeah. Kan itu kan value yang itu saya value pertahankan. Yang lu pertahanin kan tadi. Itu value yang saya perjuangkan. Dan ternyata saya bisa temukan itu di pelayanan. Makanya saya pikir jangan-jangan Tuhan mau saya melayani seumur hidup, karena saya senangnya melayani. Jadi saya ini adalah anak tersesat yang merasa terpanggil. Ya katakanlah secara bahasa rohaninya, saya ini orang tersesat yang ditangkap Tuhan sebetulnya. Kenapa bisa tersesat? Karena itu tadi, pengaruh dari keluarganya kurang. Pengaruh dari keluarganya justru kurang ya. Pengaruh pertumbuhan iman dari keluarganya kurang. Tapi puji Tuhan, di jalan saya yang tersesat itu Tuhan bawa saya ke tempat yang benar. Tuhan mungkin Tuhan tuh kalau saya merephrase gitu ya dengan bahasa Alkitabiah, Tuhan itu menjadi Bapa yang baik yang menuntun anaknya yang tersesat ya. Iya betul. Jadi sesungguhnya ini kayak dapat arahannya bukan dari orang tua di dunia lagi. Ya udah langsung Bapa di surga yang ngarahin aja gitu. Tapi sayanya nggak ngerti bahwa saya sedang diarahin. Saya pikir saya emang tersesat aja gitu.
tersesat tapi mendaratnya di lingkungan yang benar. Iya. Makanya memperjuangkan value-nya pun benar. Sambil sebetulnya nggak tahu mau jadi apa, profesinya nggak tahu mau jadi apa. Cuma berpikir pokoknya dimanapun saya nanti kerja sebagai apa, posisinya sebagai apa, yang penting jadi berkat. Tapi puji Tuhan ternyata diarahkan lebih spesifik lagi, disupport lagi juga dari gereja, didukung juga sama senior-senior bahwa ya kalau memang rindu untuk melayani ya. Waktu itu teman saya namanya Samuel, dia bilang udah lu daftar Tiranus aja gitu. Dia waktu itu sekedar iseng sebetulnya, nanya-nanya, kok lu waktu itu kuliah di Tiranus? Ya kenapa lu mau gue daftarin nih? Langsung spontan kayak gitu. Terus kayak ya masih mau jawab iya dan enggak, tapi lama-lama masuk juga. Setelah nganggur 1 tahun ya, lulus SMA, nganggur dulu setahun, baru akhirnya daftar Tiranus ya. Nah, dan juga saya kan datang ya saudara ya, pada waktu Leo wisuda saya kan datang. Saya melihat ya ada mamahnya, ada kakak datang juga, kakaknya Leo gitu datang, dan mereka sumringah ya, maksudnya berbangga gitu ya. Maksudnya mereka bangga dengan mungkin prestasimu gitu. Kelihatannya mereka juga bangga, mereka happy, mereka seneng. Waktu itu saya bersapa juga dengan mamahnya Rio, halo tante gitu, bersapa, dan mereka juga happy gitu, mereka ingin foto dan segala macam gitu ya. Nah puji Tuhan saudara, tadi itu di awal kita sudah memberikan sebuah disclaimer ya, bahwa pengaruh keluarga itu sangat penting, pengaruh value dari keluarga itu sangat penting. Mungkin saudara kita di sini tidak mendapatkan itu, dan akhirnya mendapatkan itu di dalam tuntunan Tuhan kepada sebuah lingkungan yang puji Tuhannya lingkungannya adalah lingkungan yang melayani Tuhan, lingkungan yang baik dan tidak toksik gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak muda kita berpesan bahwa selama masih ada orang tua kalian di rumah, selama kalian tuh masih hidup bersama dengan orang tua kalian, jangan pernah sia-siakan nasihat atau value atau wejangan dari orang tua kalian. Betul. Jadi jangan sampai kita tuh tidak atau mengabaikan hal itu. Jangan sampai kita sebagai anak-anak muda mengabaikan hal itu dan akhirnya nanti kita menyesal di kemudian hari. Betul. Karena kita nggak akan pernah tahu lingkungan seperti apa yang kita hidupi di dunia ini. Kasus seperti saudara Leo di sini itu tuh bukan sebuah kasus yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Ini adalah pengalaman hidupnya Leo. Dan ini puji Tuhan bahwa kita semua bisa patut bersyukur karena Leo bisa jatuh ke dalam sebuah lingkungan yang menuntun dirinya supaya dia bisa lebih melayani Tuhan, dan itu adalah panggilannya Leo gitu. Begitu kan, Ri? Ya, jadi jangan pernah kita mengabaikan nasihat orang tua ya, anak-anak muda semua. Dan juga bagi para orang tua jangan pernah bosan untuk menasihati anaknya. Betul. Kita nggak akan tahu kapan hal itu tiba-tiba berguna buat anak kita. Betul. Ya bukan berarti saya yang muda ini ngajarin om dan tante gimana cara didik anak, bukan, tapi berdasarkan pengalaman saya, kita nggak akan tahu kapan itu tiba-tiba berguna. Betul. Ya, kita nggak akan tahu kapan nasihat orang tua tiba-tiba berguna, dan orang tua yang mulai bosan juga, kita nggak tahu kapan tiba-tiba anak kita ngeh atau katakanlah diinsafkan gitu ya. Betul. Tiba-tiba ingat, oh iya dulu papa mama saya ngomong ini. Ya, saya pun di umur segini masih suka keinget sama nasihat-nasihat guru saya di sekolah. Masih suka ingat, oh iya ini yang dimaksud guru saya waktu dulu. Ya, masih suka keinget sesekali gitu. Ya, dan juga kadang-kadang sebagai seorang anak muda tuh cenderung kalau dinasihatin tuh seolah-olah kita tuh marah ya, kayak itu pengalaman saya sih. Aku nggak tahu, mungkin pengalaman Leo mungkin beda, tapi kebanyakan anak muda tuh nggak suka menerima nasihat dari orang tua. Nah itu tuh sangat berbahaya saudara. Kalau kita sudah mulai didiamkan tuh, kalau anak-anak muda ya, bagi anak-anak muda sudah mulai didiamkan oleh orang tua tuh, saya sendiri jujur saya mah gelisah. Kalau saya udah dibiarin sama orang tua, nggak dinasihatin lagi sama orang tua, saya gelisah. Karena jadi hilang guidance-nya gitu. Tapi pada waktu kita dinasihatin marah gitu. Dan itu tuh adalah hal yang gimana ya, yang harus di work on it juga gitu, disikapi juga. Jadi nasihat orang tua tuh jangan disia-siakan. Ya, anak-anak muda, nasihat orang tua tuh jangan disia-siakan, dan tetap semangat bagi orang-orang tua yang masih memiliki anak muda, tolong nasihati mereka sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya, mungkin orang tua zaman sekarang juga PR-nya sebetulnya lebih banyak ya.
betul-betul harus memahami gimana caranya nasihat itu masuk ke anak. Ya, saya ini tambahan lagi nih ya, saya mengalami sendiri tanpa bilang-bilang, saya memperhatikan cara mama saya marah itu beda waktu saya kecil dan waktu saya umur sekarang. Jangankan cara marah, cara bangunin tidur aja udah beda. Ya dulu mama saya bangunin tidur tuh teriak. Tapi setelah saya besar, cara mama saya bangunin itu seperti disengaja, caranya pelan-pelan, lembut, supaya saya jangan kaget. Orang kalau bangun tidur kaget kan emosinya udah nggak benar Iya, kan, iya. pagi-pagi dibangunin tidurnya udah kaget, ayo telat udah siang gitu kan, rasanya udah nggak benar. Tapi dari yang saya lihat mama saya sepertinya belajar. Nah mungkin ini PR-nya orang tua zaman sekarang. Menghadapi anak muda zaman sekarang itu seperti harus ada triknya gitu loh. Kan sekarang kan zaman kemajuannya informasi ya. Dari sosmed kita tahu tuh, dari TikTok, dari Iya, Instagram benar. itu Ada cara-cara tips. banyak banget konten-konten yang ngasih tahu ini memperlakukan anak laki-laki tuh begini, memperlakukan anak perempuan tuh begini. Betul. Ini yang terjadi di pikiran seorang anak laki-laki kalau lagi menghadapi masalah, orang tuanya harus begini begitu. Ya mungkin itu PR untuk setiap orang tua. Dan nanti kita pun suatu saat akan jadi orang tua, PR kita mungkin udah lebih berat lagi. Tapi tentu sumber kita untuk yang terutama untuk kita mendidik anak-anak kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita terima di sosmed pun sebetulnya patokannya ini melanggar Alkitab atau enggak nih. Iya, benar. Melanggar firman Tuhan atau enggak. Tapi dari mama saya itu saya lihat sepertinya mama saya ini suka nonton konten-konten seperti itu dan dia terapkan. Dia terapkan. Dan saya nerimanya lebih enak. Kadang-kadang ada hal yang saya susah terima waktu masih kecil, tapi karena mama saya belajar tuh sepertinya, saya nerimanya lebih enak. Nanti mungkin kalau kita mau ngasih value ke anak kita, kasih nilai-nilai yang bersifat prinsip buat anak kita pasti nyampeinnya pun harus ada caranya, nggak mungkin dengan dibentak-bentak gitu. Kalau dibentak-bentak anak pikirnya saya lagi salah dan saya lagi dimarahin. Gitu. Oke, Ri. Thank you banget udah nyempetin diri untuk kita saling bercerita di cerita keluarga ini ya. Dan terima kasih juga untuk saudara semua, para penonton sekalian yang sudah beserta dengan kami sampai akhir video ini gitu ya. Kalau misalnya video ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like video ini dan kemudian share ke teman-teman lain, ke anak-anak muda tentunya yang membutuhkan untuk mendengarkan cerita keluarga pada saat ini. Betul. Dan juga kalau misalnya masih ada saudara yang ingin menceritakan pengalaman atau mungkin ada yang ingin bertanya, boleh dicantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan membaca kolom komentar tersebut. Jadi sekian cerita keluarga pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau